Hai semua, kenalin aku Agnes dan di sini kita akan bahas mengenai busana, fashion, desain, dan teknik-teknik jahit. Nah, untuk pertama kali aku pengen membahas sesuatu yang menarik buat kalian. Buat kalian yang baru pertama kali pengen belajar jahit atau pengen belajar tentang busana atau penasaran mengenai fashion design yang pengen banget belajar di tata busana, aku akan bahas apa aja yang aku pelajari waktu pertama kali aku masuk di universitas. Nah, untuk pertanyaan pertama, kenapa sih aku suka dan mau belajar di bidang ini? Mungkin berangkat dari latar belakang keluarga aku. Banyak dari antara keluarga aku itu yang menjadi penjahit. Nah, baik penjahit biasa, eh, kemudian bergerak di bidang menjual busana. Jadi aku tertarik dari situ. Aku suka mengkombinasikan busana. Kemudian aku nggak suka kalau setiap ada acara aku sama dengan orang lain. Aku nggak suka. Jadi aku pengen sesuatu yang berbeda dari busana aku. Jadi sejak aku SMP, aku nggak suka kalau Natalan suka pas masuk gereja ada yang mirip, aku nggak suka banget. Jadi aku lebih memilih untuk dijahitin bajunya kayak gitu. Jadi dari hal-hal kecil seperti itu ternyata juga membentuk kita dari kecil bahwa kita itu tertarik di dalam dunia fashion kayak gitu. Nah, aku itu suka banget ngejahit, ngebordir, dan masang-masang payet dari aku SMP. Dari aku kecil juga aku suka mainin mesin jahit mama aku kalau mama nggak di rumah. Terus aku juga suka bikinin baju buat boneka, bikin gelang-gelang. Hal-hal kecil seperti itu yang diperbolehkan mama aku untuk aku lakukan, walaupun kadang mesin jahitnya jadi rusak, ternyata membentuk aku menjadi orang yang mencintai bidang ini. Nah, dari situlah ketika SMA, walaupun banyak teman-teman yang bilang kenapa aku ngambil jurusan ini, aku berpikir bahwa fashion itu, busana itu adalah usaha atau bisnis atau peluang bisnis yang nggak ada matinya. Karena setiap orang butuh busana, setiap orang butuh busana untuk setiap acara. Nggak mungkin kita pakai satu busana untuk usaha, untuk acara-acara lainnya. Kemudian pakaian itu, mode itu berkembang. Ketika mode itu berkembang, pasti secara otomatis masyarakat juga bakal mengikuti sesuai dengan model. Jadi aku juga tertarik bidang ini karena aku pengen banget usaha sendiri dari dulu, pengen usaha dari rumah. Jadi aku berpikir kalau ini adalah usaha yang cocok banget buat perempuan khususnya, mau dia dijadikan usaha besar ataupun dari rumah, bisnis ini itu nggak akan pernah ada matinya, akan selalu ada. Nah, dari situlah mungkin pemikiran-pemikiran seperti itu, dan memang minat aku dari kecilnya memang suka di bidang ini yang membuat aku memilih untuk kuliah di jurusan ini. Nah, setelah aku kuliah juga banyak hal yang berbeda dari pemikiran aku sebelumnya. Dulu aku takut banget ngambil jurusan ini karena ya aku bisa jahit, pakai mesin jahit, tapi aku nggak bisa pola. Terus aku suka banget membuat baju, tapi aku nggak bisa gambar. Aku takut banget apakah nanti aku masuk ke dalam, aku dipaksa untuk menggambar. Nah, karena aku ngambil basic pendidikan, ya udah aku berpikir bahwa ya it's okay, aku akan jadi guru dan aku akan belajar di sana. Aku mentok-mentoknya aku kalau aku nggak jadi fashion designer, aku akan jadi guru SMK gitu pemikirannya dulu. Dan nah, setelah aku masuk ke dalamnya ternyata nggak seperti itu juga. Semua yang kita jalani kalau kita punya niat baik, kita bisa melewati semuanya. Aku bukan orang yang pintar-pintar banget di bidang busana, tapi aku berusaha untuk melakukan yang terbaiknya dari aku. Nah, kendala aku di busana ini yaitu di bidang desainnya, karena aku nggak bisa gambar. Aku nggak bisa bilang nggak bisa, cuman gambar aku tidak sebaik teman-temanku yang lainnya. Tapi untuk jahit-jahitan, aku selalu mengusahakan jahitan aku, busana yang aku hasilkan itu sangat menarik atau disukai sama dosen-dosen aku. Nah, untuk kalian yang pengen ngambil jurusan tata busana, itu biasanya di tahun 2018 aku masuk, yang masuk ke dalam itu dari jurusan IPS, tapi bisa juga dari campuran, dan bisa juga dari SMK untuk kalian yang ngambil SBMPTN. Tapi kalau kalian bisa ngambil SNM dan masuk, itu bagus banget. Kemudian ada juga jalur mandiri. Di dalam kelas ternyata apa yang aku takutkan itu nggak semuanya benar terjadi. Banyak dari antara teman-teman aku juga yang belum bisa gambar. Mereka dari SMA juga kayak aku,
Ada yang dari SMK dan mereka bisa jahit. Nah, mereka itu ngebantuin kita banget buat belajar mengenai apa-apa aja yang kita belum mengerti kayak gitu. Dan itu sih pentingnya kalau kita itu di dalam kampus itu bukan hanya aktif aja buat cari nilai ataupun pengen dikenal dosen, tapi kita juga bisa berteman dengan baik supaya kita bisa saling tolong menolong. Karena di dalam jurusan aku ini kita itu mungkin pendidikan, tapi kita juga belajar teknik-teknik dan skill-skill yang gak semua orang bisa menuhin. Kayak aku misalnya, aku nggak bisa gambar tapi aku bisa jahit gitu ya, minimalnya aku bisa bikin baju yang bisa digunakan, yang bisa dipakai. Dan temanku bisa gambar sangat sangat bagus tapi dia bingung di bidang pola. Nah, ada lagi yang bisa mengerti pola tapi dia tidak paham di bidang jahit menjahit kayak gitu. Jadi ketika kita masuk dan terjun di perkuliahan, kita menjadi orang-orang yang saling membutuhkan dan menguntungkan sehingga kita bisa melewati perkuliahan dengan baik. Nah, dari hal itu aku belajar bahwa semua bisa aku pelajari. Untuk desain aku pasti bisa karena aku punya teman-teman yang ngedukung aku dan aku pun harus ngedukung mereka, bantuin mereka juga. Nah, di kampus aku juga dari semester 1 sampai semester 4 kita diajari berbagai macam hal-hal dasar, bahkan dari makeup, cara masak, cara berbusana kita diajarin. Nah, tapi untuk semester 5-nya kita dipisah-pisah berdasarkan konsentrasi. Ada konsentrasi desain, butik, kriya, dan satu lagi rias ya untuk di kampus aku. Tapi di kampus lain bisa berbeda, kebetulan rias dimasukkan ke dalam busana untuk di kampus aku. Nah aku mengambil yang konsentrasi butik karena aku suka banget ngejahit, aku suka pola, dan itu hal yang menarik menurut aku. Gitu guys. Nah oke, sampai di situ aja yang aku bahas mengenai tata busana. Untuk kalian yang belum bisa kuliah, mau terkendala di bidang biaya, ataupun memilih untuk langsung aja terjun, atau yang umurnya sudah 30, 40, kita masih bisa belajar mengenai fashion, mengenai busana, baik untuk kebutuhan kita sendiri ataupun untuk dijadikan bisnis. Oke, teman-teman, di sini aku akan bahas apa aja yang aku pelajari buat teman-teman yang penasaran, baik yang baru mau kuliah ataupun yang sedang kuliah ataupun dulunya bekerja di bidang lain tapi sekarang sudah mulai ingin bergerak di bidang bisnis ini. Mari kita mulai aja. Nah, hal-hal yang pertama yang aku pelajari yaitu kita itu diajarkan untuk mengenal jenis-jenis warna. Nah, di sini kita diajarkan warna primer apa, warna sekunder apa, kita dikasih tugas banyak banget. Nah, seperti ini. Jadi kita itu diajari mengenai warna-warnaan. Terus diajari cara membuat tekstur-tekstur juga. Jadi dari dasar banget. Kayak gini, oke? Kemudian kita juga diajari mengenai jenis-jenis busana seperti kebaya, ini dress made, kode-kode dalam pakaian yang seperti ini, memisahkan busana pesta, busana kerja, busana anak, busana bermain, kayak gitu. Nah, kemudian kita juga diajarin dasar-dasar seni rupa, seperti menggambar hal-hal yang kayak gini. Kayak gitu, jadi dari dasar banget. Nah, ini kita diajarin cara-cara menggambar, seperti membuat titik, gimana titik ini menjadi sebuah gambar. Nah, kita diajarin banyak banget hal yang mulai dari dasar dan ditugaskan buat hal-hal yang dari yang terkecil. Jadi nggak ada alasan kita nggak ragu untuk masuk di bidang ini. Kemudian diajarkan buat menggambar-gambar lekukan. Nah, seperti ini. Ini adalah dasar seni. Nah, ini dasar seni dan desain. Jadi semuanya diajarin ya. Kita diajarin mengenai prinsip-prinsip desain. Jadi semua yang ada di dalam satu desain itu kita harus ngerti dan paham. Ini maksudnya apa, itu maksudnya apa. Nah, ini penting banget buat kita nanti ketika kita menjadi fashion designer, kita ngerti maksud dari semua yang kita buat itu apa, dan kita bisa menjelaskan hasil karya kita kepada orang lain.
Nah, kayak gini. Jadi kita benar-benar dari dasar banget, yang kita nggak bisa gambar, kita disuruh buat gunting-gunting hasil dari desain orang lain, ataupun ataupun gambar dari yang ada di internet. Tapi kita harus belajar mengenai apa aja yang penting di dalamnya, apa aja yang dimasukkan ke dalam suatu seni. Jadi kita disuruh ngejelasin dan mengerti, kita harus menerangkan apa yang ada di dalam suatu desain. Kita nggak akan dipaksa buat satu pemikiran dengan teman kita, tapi kita diajarkan untuk mengarahkan pemikiran kita mengenai suatu seni. Dan kita juga diarahkan buat mengerti seperti apa sih perkembangan fashion selama 100 tahun ke belakang. Jadi kita ngerti semuanya itu berawal dari mana, apa dulu bentuk bajunya dari mana, kayak gitu. Kita belajar sejarah busana juga. Jadi setiap busana yang ada saat ini itu bentuknya dulu seperti apa, siapa saja yang menemukannya, seperti itu. Nah, setelah itu kita belajar mengenai kain-kain juga. Ini kita disuruh buat seperti ini. Jadi ini jenis kainnya. Kemudian ini namanya. Terus teksturnya seperti apa, karakternya seperti apa. Dan dia itu cocok buat dijadiin busana apa, kayak gitu. Jadi ini ada banyak banget kayak gini. Nah, ini penting banget buat kita para pemula. Nah, untuk desainnya aku akan bahas di sini aja, karena sebenarnya aku kurang suka ngedesain dan aku nggak akan maksain diriku untuk sekarang ini karena aku belum lulus. Tapi nanti aku akan belajar lebih banyak lagi mengenai desain karena aku lebih fokus sama konsentrasiku yaitu butik. Nah, kemudian kayak gini. Jadi ini kita disuruh ngambil gambar juga, dan kita harus bisa tahu apa aja sih yang dibuat. Misalnya di sini ada belahan, kita itu harus ngerti. Nah, ini juga sering disebut dengan bisa baca gambar, paham gambar ya guys. Kemudian setelah itu kita baru mulai menggambar. Kita buat desain-desain seperti ini dari yang kayak gini. Ini dari dasar banget semester pertama. Kemudian kita disuruh buat kerangka badan kayak gini. Nah, kemudian kita disuruh buat kayak gini, opening dan closing. Nah, di sini itu kita bakal belajar mengenai bukaannya. Nanti kalau kita membuat busana itu kita bukaannya, kancing, resleting itu di bagian mana, kayak gitu. Nah, kita belajar berbagai macam kerah-kerah. Semuanya akan kita pelajari, gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu, yang dasar seperti itu, yang penting banget buat dibahas supaya nanti ketika kita melihat suatu desain atau mulai mendesain kita nggak bingung. Nah, hal-hal seperti ini sangat membantu. Hal-hal seperti ini sangat membantu kita banget supaya kita itu bisa paham apa aja yang mau kita buat di dalam suatu desain. Kemudian ketika kita sudah mendesain, apakah kita bisa mewujudkannya ke dalam suatu bentuk jadi nyata seperti hasil yang kita harapkan, atau ketika kita pengen ngejadiin ke orang lain, apakah orang-orang bisa membaca desain kita. Nah, itu penting banget. Nah, kemudian kita bakal belajar pola. Di sini buku pola aku udah lama banget. Nah, mulai dari pola badan, pola rok, kayak gini. Jadi kita akan belajar membuat pola dulu, berbagai macam pola rok, kemudian pola badan, kayak gini, ini pola badan, kayak gitu. Jadi kita benar-benar diarahkan banget ya, dari awal banget. Kemudian kita akan belajar berbagai macam teknik jahit, gimana kita menyatukan kain yang ini dengan kain yang ini, dengan berbagai macam jenis jahitan juga, pasang resleting, kemudian memasang lengan atau kerah. Jadi semua bakal dibahas. Nah, di sini juga, di video ini juga aku pengen bilangin ke kalian bahwa nanti aku akan buat video-video mengenai cara-cara jahitan. Untuk desain, kalau kalian mau, aku akan buat juga, tapi aku akan fokus sama desain-desain aja ya. Jadi buat kalian yang penasaran mengenai jahit-jahitan, mengenai busana, kalian boleh ikutin aku karena aku akan bahas semuanya di sini. Oke, sekian dulu dari aku, dan jangan lupa buat like, subscribe, dan komen video ini, juga share buat orang-orang yang membutuhkan. Thank you!